Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kedua tahun 2021 kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua BPK Ismayatun menyatakan, Presiden mengapresiasi atas hasil dari pemeriksaan di dalam substansi IHPS tersebut dan memastikan akan menindaklanjuti hasil dari rekomendasi pemeriksaan BPK. BPK RI menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS kedua 2021 kepada Presiden RI Joko Widodo. Ketua BPK Ismayatun mengatakan IHPS membuat hasil pemeriksaan tematik atau dua prioritas nasional, yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia, dan telah dijelaskan secara langsung kepada Presiden. Ketua BPK Isma mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi hasil dari pemeriksaan di dalam substansi IHPS dan memastikan akan menindaklanjuti hasil dari rekomendasi pemeriksaan BPK. BPK mengungkapkan sebanyak 4.555 temuan yang membuat 6.011 permasalahan sebesar 31,34 triliun dalam IHPS 2 tahun 2021. IHPS 2 tahun 2021 merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan atau LHP, yaitu terdiri dari 3 LHP keuangan, 317 LHP kinerja, dan 215 LHP dengan tujuan tertentu. Kami tentu saja juga menyampaikan bahwa hal-hal yang terkait substansi tersebut itu tidak hanya ada di pusat tapi juga ada yang di daerah, termasuk juga beberapa hal yang terkait dengan sumber daya alam dan kemandirian fiskal serta terkait dengan pangan. Kami berharap hasil rekomendasi BPK tersebut itu segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan bermanfaat bagi seluruh rakyat di Indonesia. Sementara itu, pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menghadiri agenda Clean Edge Trade Mission Agenda di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait proses perencanaan dan kebutuhan energi terbarukan untuk ibu kota baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menjelaskan konsep pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Sesuai perencanaan, IKN dibangun dengan konsep green energy, yaitu kota hutan, kota spons, dan kota pintar. Selain itu, sistem tenaga listrik yang dirancang dengan sumber energi hijau dikembangkan dalam 3 tahapan. Tahapan tersebut diantaranya jangka pendek 2022-2023, terdiri dari PV rooftop, EV support di tempat umum dan komersial, perubahan industri, serta stasiun pengisian daya. Pada jangka menengah 2024-2025 terdiri dari wind farm kapasitas 70 MW pada 2024 dan solar farm kapasitas 50 MW pada 2025. Dalam jangka panjang 2026-2045 akan dibangun pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 910 MW pada 2028. Hal tersebut dikutip dalam akun sosial media resmi IKN_ID usai Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menghadiri Clean EDGE Trade Mission Agenda di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang energi, terutama untuk menjelaskan proses perencanaan dan kebutuhan energi terbarukan untuk ibu kota baru. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani menyatakan pihaknya dan Komisi Pemilihan Umum telah menyepakati durasi kampanye pemilu 2024 akan berlangsung selama 75 hari. Dengan durasi masa kampanye tersebut, KPU diharapkan dapat melaksanakan pembuatan dan distribusi logistik pemilu sesuai dengan tahapan serta jadwal yang telah disepakati. DPR dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyepakati durasi masa kampanye pemilihan umum serentak 2024 selama 75 hari dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dengan durasi masa kampanye tersebut, KPU diharapkan dapat melaksanakan pembuatan dan distribusi logistik pemilu sesuai dengan tahapan, serta jadwal yang telah disepakati. Ketua DPR Puan Maharani berharap pemerintah mengeluarkan peraturan presiden yang mengatur terkait pengadaan logistik pemilu 2024 agar prosesnya berjalan dengan lancar. DPR meminta terkait anggaran pemilu 2024 yang disepakati sebesar 76,6 triliun dapat digunakan secara efisien dan efektif, serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan. Dan meminta lamanya prosedur dan mekanisme penanganan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dilakukan maksimal 21 hari sesuai peraturan perundang-undangan. Terkait dengan anggaran juga sudah disepakati antara pemerintah, DPR, dan KPU bahwa insya Allah anggaran yang diajukan oleh KPU setelah melalui beberapa proses dengan pemerintah dan Komisi 2 akhirnya ditetapkan biaya kegiatan, tahapan, dan dukungan serta sampai pelaksanaan pemilu adalah 76,6 triliun dan durasi masa kampanye juga sudah ditetapkan disepakati bahwa akan dilaksanakan selama 75 hari sehingga memang diharapkan pendistribusian logistik dan produksi logistik memang bisa segera ditetapkan oleh KPU sehingga sesuai dengan tahapan-tahapan atau jadwal yang memang sudah kita sama-sama sepakati. Otoritas Arab Saudi kembali mengizinkan warganya untuk datang ke Indonesia. Hal ini mengakhiri larangan pergi ke Indonesia yang diberlakukan negeri Raja Salman tersebut atas dasar COVID-19. Pencabutan larangan masuk Indonesia tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yang melarang warganya untuk berkunjung ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan bahwa otoritas Saudi Arabia telah mencabut larangan warga Saudi untuk berkunjung ke Indonesia. Informasi tersebut diterima Menlu setelah adanya kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Arab Saudi ke Indonesia kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara 7 Juni 2022. Dicabutnya larangan tersebut juga merupakan pertimbangan bahwa Indonesia telah berhasil mengendalikan COVID-19. PBB juga memberikan apresiasi kepada Indonesia terkait bagaimana Indonesia mengelola COVID-19 tersebut. Diharapkan dengan keputusan otoritas Arab Saudi tersebut dapat menimbulkan dampak yang baik terhadap sektor pariwisata dan kunjungan bisnis ke Indonesia. Pagi ini, otoritas Saudi Arabia telah mencabut larangan warga Saudi untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi larangan tersebut sudah dicabut oleh otoritas di Saudi Arabia. Tentunya ini adalah hasil dari pembicaraan yang sudah lama antara kita dengan pihak Saudi dan kita sampaikan data-data mengenai masalah kondisi COVID Indonesia yang terus mendapatkan apresiasi dari dunia. Saya sampaikan dalam pembicaraan saya sebelumnya dengan otoritas Saudi antara lain bahwa baru-baru ini Indonesia di Bali menjadi tuan rumah salah satu perhelatan in person. Jadi secara fisik datang pertemuan PBB yang dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang dan alhamdulillah setelah pertemuan kita tidak mendengar ada laporan yang signifikan mengenai dampak COVID-nya terhadap para peserta. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi 177 spesies burung Indonesia terancam punah sesaat lagi.